Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Ibu Yanti selaku dosen mata kuliah kewirausahaan dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Patricia dengan NIM 1911076 dari Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia, ingin mempresentasikan materi tentang nilai kebutuhan usaha dan strategi pemasaran. Nah, yang pertama kita akan membahas materi tentang nilai kebutuhan usaha. Pada slide ini terlampir 3 poin pada pendahuluan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan presentasi. Poin pertama adalah latar belakang. Mendirikan suatu usaha tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain segala sesuatu yang berkaitan dengan penyediaan segala hal yang berhubungan dengan kebutuhan usaha tersebut. Banyak sekali kebutuhan usaha yang diperlukan tergantung dari jenis usaha yang dijalankan, baik itu dari segi bahan baku, pegawai, dan hal lainnya yang berhubungan dengan kebutuhan usaha. Hasil penilaian usaha yang diperlukan dan diketahui total biaya yang diperlukan. Dengan kata lain, kebutuhan usaha adalah hal-hal yang harus dipenuhi perusahaan untuk mendirikan dan menjalankan usaha dari awal hingga perusahaan beroperasi. Ada beberapa poin penting yang akan kita bahas dalam presentasi ini, yaitu apa pengertian kebutuhan usaha secara lebih detail, bagaimana pembagian jenis kebutuhan usaha, dan bagaimana cara kita mengimplementasikan kebutuhan usaha ke dalam usaha yang aktual terjadi di lapangan. Ada beberapa tujuan dari presentasi ini, yaitu agar teman-teman dapat memahami pengertian kebutuhan usaha, memahami bagaimana cara mengelompokkan biaya usaha sesuai dengan jenisnya, dan dapat mengimplementasikan jumlah biaya yang dibutuhkan sesuai dengan jenis-jenis biaya yang akan dipaparkan. Ada 3 jenis biaya dalam kebutuhan usaha, yaitu biaya pra-investasi, biaya pembelian aktiva tetap, dan biaya operasional yang akan dibahas lebih detail. Kebutuhan usaha adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk mendirikan dan menjalankan suatu usaha pada awal perusahaan didirikan. Kebutuhan usaha yang diperlukan terdiri dari beragam jenis tergantung dari bidang usaha untuk masing-masing perusahaan. Artinya, jenis dan jumlah kebutuhan antara satu bidang dengan bidang lainnya jelas berbeda. Misalnya, bidang usaha perhotelan memerlukan jenis dan jumlah kebutuhan usaha yang berbeda dengan bidang industri. Berbeda pula dengan bidang pertanian coklat. Baik jenis maupun jumlah kebutuhan usaha memerlukan penilaian secara benar dan akurat. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan pada saat usaha hendak dijalankan. Kekurangan akan menyebabkan adanya penambahan biaya dan kelebihan akan mengakibatkan adanya biaya yang mubazir dan tidak bermanfaat sehingga pengeluaran biaya menjadi berlebihan. Jumlah kebutuhan usaha perusahaan juga disesuaikan dengan tujuan perusahaan saat ini, namun dapat pula dibuat kebutuhan untuk beberapa periode ke depan. Penyusunan kebutuhan ini harus dilakukan secara benar sehingga tidak ada yang ketinggalan. Setelah jenis-jenis kebutuhan disusun secara lengkap, langkah selanjutnya adalah menentukan komponen harga setiap jenis kebutuhan. Harga pada setiap jenis komponen yang ditetapkan harus benar-benar sesuai dengan harga pasar atau harga yang dipatok berdasarkan prediksi kondisi yang akan terjadi pada periode tertentu. Dengan mengetahui total kebutuhan usaha, maka dapat diketahui kekurangan dana yang dimiliki serta dapat diambil tindakan lainnya untuk menutupi kekurangan dana tersebut, baik itu menggunakan modal sendiri maupun modal pinjaman. Jenis-jenis pembagian kebutuhan usaha menurut Kamsmir. Secara garis besar, jenis-jenis komponen kebutuhan usaha meliputi: pertama, biaya pra-investasi. Biaya pra-investasi adalah biaya yang nantinya akan dikeluarkan perusahaan dalam rangka memulai suatu usaha, seperti biaya survei lapangan, biaya pembuatan studi kelayakan, pengurusan izin-izin, pengurusan dan pembersihan lahan, dan serta biaya pra-investasi lainnya. Yang kedua, biaya pembelian aktiva tetap. Aktiva adalah harta perusahaan, sedangkan aktiva tetap adalah harta perusahaan yang sifatnya bertahan lebih dari 1 tahun, seperti pembelian lisensi, hak paten, atau sistem franchising. Yang ketiga adalah biaya operasional. Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha yang sedang berjalan, meliputi gaji karyawan, biaya listrik, biaya air, biaya telepon, pembelian bahan baku untuk diproduksi, biaya pemasaran, dan biaya lainnya. Pada slide ini sudah terlampir contoh implementasi kebutuhan usaha dalam mendirikan apotek. Nomor 1 tercantum jenis biaya pertama, yaitu biaya pra-investasi dengan nominal 100 juta. Biaya ini terdiri dari biaya izin usaha, pengurusan lahan, dan lain-lain. Adapun pembelian aktiva tetap pada nomor 2, di mana biaya sewa ruko 5 tahun sebesar 250 juta. Biaya
inventaris kantor yang terdiri dari etalase, lemari, meja, kursi, telepon, komputer. Serta yang ketiga, modal kerja yang termasuk dalam jenis biaya operasional yang meliputi pembelian obat-obatan, biaya gaji 6 bulan, dan biaya utilitas seperti listrik, air, telepon, dan lain-lain. Maka jumlah kebutuhan usaha yang dibutuhkan dalam mendirikan apotik yaitu sebesar 607 juta. Maka dapat kita simpulkan bahwa biaya prainvestasi sebesar 100 juta, biaya aktiva tetap yang terdiri dari sewa ruko 250 juta dan inventaris 42 juta, serta biaya operasional sebagai modal kerja sebesar 215 juta. Total keseluruhan biaya kebutuhan dana yaitu 607 juta, di mana pendiri usaha sudah menyiapkan dana sebesar 500 juta dan sisanya 107 juta berupa dana pinjaman. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, yang pertama, agar tidak terjadi kekurangan dan kelebihan yang signifikan pada saat usaha sedang dijalankan. Yang kedua, pembagian kebutuhan ini ada 3 seperti yang sudah dijelaskan, di mana biaya prainvestasi berupa biaya yang dikeluarkan sebelum usaha ini berdiri, seperti surat perizinan, survei lapangan, dan lain-lain. Biaya kedua yaitu biaya aktiva tetap seperti pembelian tanah. Saya menyarankan ke wirausahawan untuk menilai kebutuhan usaha terlebih dahulu. Baik, kita akan lanjut ke materi yang kedua yaitu strategi pemasaran. Di sini saya akan mulai menjelaskan dari sebab mengapa kita memerlukan strategi marketing. Seperti yang kita ketahui, ukuran keberhasilan perusahaan dalam menerapkan strategi pemasarannya adalah mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan. Semakin banyak pelanggannya menerima produk atau jasa yang ditawarkan, maka mereka semakin puas, dan ini berarti strategi yang dijalankan sudah cukup baik. Ukuran mampu meraih pelanggan sebanyak mungkin hanya merupakan salah satu ukuran bahwa strategi yang dijalankan sudah cukup berhasil. Masih ada lagi ukuran lainnya, misalnya tingkat laba yang diperoleh dan lainnya. Dilihat dari sedemikian pentingnya peranan pemasaran, maka pada masa sekarang telah mulai muncul kesadaran bahwa di kalangan para manajer serta para ilmuwan bahwa adalah suatu kealpaan besar jika di dalam membicarakan masalah pemasaran kita tidak mengikutsertakan juga masalah perencanaan strategi. Sebab hal ini merupakan suatu konsep kebijakan perusahaan yang luas. Maka pada kesempatan kali ini ada beberapa poin penting yang akan kita bahas, yaitu apa pengertian dari strategi pemasaran, bagaimana bentuk strategi pemasaran, dan bagaimana penerapannya pada sebuah perusahaan melalui contoh kasus yang saya berikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan dulu pengertian strategi pemasaran. Menurut Philip Kotler, pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Sedangkan strategi pemasaran menurut Westanton adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli maupun pembeli potensial. Maka dapat kita simpulkan bahwa strategi pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan. Bentuk strategi pemasaran umumnya terdiri dari 4 unsur, yaitu strategi produk, strategi harga, strategi distribusi, dan strategi promosi. Strategi produk dalam artian sederhana, produk dikatakan suatu yang memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Sementara pengertian produk menurut Philip Kotler adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, digunakan, atau dikonsumsi sehingga dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan. Dalam pengertian ini dapat dijabarkan bahwa produk merupakan sesuatu baik berupa barang maupun jasa yang ditawarkan ke konsumen agar diperhatikan dan dibeli oleh konsumen. Tujuan menawarkan produk ke pasar adalah untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Sesuai dengan definisi di atas, produk dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu produk yang berupa benda fisik atau benda berwujud seperti buku, meja, kursi, rumah, mobil, dan lain-lain. Yang kedua, produk yang tidak berwujud, biasanya disebut jasa. Jasa dapat disediakan dalam berbagai wahana seperti pribadi, tempat, kegiatan, organisasi, dan ide-ide. Adapun strategi produk yang diperlukan dan harus dilakukan oleh suatu perusahaan dalam mengembangkan produknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan logo dan moto. Logo merupakan ciri khas suatu perusahaan produk, sedangkan moto merupakan serangkaian kata yang berisi misi dan visi perusahaan dalam melayani masyarakat.
Yang kedua, menciptakan merek. Merek merupakan suatu tanda bagi konsumen untuk mengenal barang atau jasa yang ditawarkan. Pengertian merek sering diartikan sebagai nama, istilah, simbol, desain, atau kombinasi dari semuanya. Yang ketiga, menciptakan kemasan. Kemasan merupakan pembungkus suatu produk. Penciptaan kemasan pun harus memenuhi berbagai syarat seperti kualitas kemasan, tidak mudah rusak, bentuk atau ukuran termasuk desain menarik, warna menarik, dan sebagainya. Yang keempat, keputusan label. Label merupakan sesuatu yang dilekatkan pada produk yang ditawarkan dan merupakan bagian dari kemasan. Setelah produk berhasil diciptakan dengan segala atributnya, langkah selanjutnya adalah menentukan harga pokok. Harga adalah sejumlah nilai dalam mata uang yang harus dibayar konsumen untuk membeli atau menikmati barang atau jasa yang ditawarkan. Penentuan harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan marketing mix. Penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku tidaknya produk dan jasa yang ditawarkan. Penentuan harga yang akan ditetapkan harus disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Adapun tujuan penentuan harga oleh suatu perusahaan secara umum adalah sebagai berikut. Tujuan pertama adalah untuk bertahan hidup. Tujuan kedua untuk menentukan harga untuk memaksimalkan laba. Yang ketiga untuk memperbesar market share. Yang keempat mutu produk. Dan tujuan terakhir adalah karena pesaing. Metode penentuan harga. Setelah ditetapkan tujuan dari penentuan harga, langkah selanjutnya adalah menentukan besarnya harga berdasarkan angka. Besarnya nilai harga yang harus dipasang tentu disesuaikan dengan tujuan penentuan harga. Berikut ini beberapa metode dalam penentuan suatu harga produk. Yang pertama, metode modifikasi harga atau diskriminasi harga. Menurut pelanggan, harga dibedakan berdasarkan pelanggan utama, primer, atau pelanggan biasa, yaitu sekunder. Penentuan harga untuk pelanggan utama biasanya relatif lebih murah. Yang kedua, menurut bentuk produk. Harga ditentukan berdasarkan bentuk atau ukuran produk atau kelebihan yang dimiliki oleh suatu produk. Menurut tempat, harga ditentukan berdasarkan lokasi atau wilayah di mana produk atau jasa tersebut ditawarkan. Menurut waktu, harga ditentukan berdasarkan periode atau masa tertentu. Harga tersebut dapat berubah pada jam-jam tertentu, hari-hari tertentu, dan minggu atau berbulan-bulan tertentu. Metode selanjutnya adalah penetapan harga untuk produk baru, yaitu ada dua cara. Yang pertama, market skimming pricing, yaitu harga awal produk yang ditetapkan setinggi-tingginya dengan tujuan produk atau jasa memiliki kualitas. Yang kedua, market penetration pricing, yaitu menetapkan harga serendah mungkin dengan tujuan untuk menguasai pasar. Metode terakhir adalah penetapan harga. Pembahasan mengenai penetapan harga. Metode penetapan harga. Jika menggunakan rumus, ada 4 metode yang digunakan dalam penerapan harga. Sebelum masuk ke rumus, saya ingin melampirkan contoh ilustrasi yang sudah terlampirkan di PPT. Ilustrasi ini akan kita gunakan sebagai yang pertama adalah cost plus pricing. Metode penentuan cost plus pricing menggunakan rumus bagi berikut, yaitu harga pokok sama dengan variabel cost ditambah fixed cost per total sales. Berdasarkan ilustrasi contoh yang terlampir di PowerPoint, maka harga pokoknya adalah 10.000 ditambah 5 juta per 100.000 sama dengan 60 per unit. Yang kedua adalah rumus cost plus pricing dengan markup. Dan dari ilustrasi yang terlampir di PowerPoint, jika perusahaan mengharapkan margin laba 20%, maka cost plus pricing dengan markup sebagai berikut. Rumusnya adalah harga dengan markup sama dengan harga pokok atau unit per 1 dikurang laba yang diinginkan. Perhitungan harga dengan markup berdasarkan ilustrasi adalah Rp60 per 1 kurang 0,2. Hasilnya adalah 75. Yang ketiga adalah rumus break-even pricing atau target pricing, yaitu harga ditentukan berdasarkan titik impas. Rumus break-even pricing sama dengan fixed cost per price dikurang variable cost atau
break even pricing sama dengan fixed cost per 1 dikurang variable cost per price. Maka perhitungan BEP berdasarkan ilustrasi yang pertama adalah 5 juta per 75 dikurang 10 sama dengan 76.923 rupiah per unit. Rumus kedua BEP 5 juta per 1 dikurang 10 per 75 hasilnya sama dengan 5.769.231. Yang terakhir adalah perceived value pricing, yaitu penentuan harga yang didasarkan oleh kesan persepsi pembeli terhadap produk yang ditawarkan. Slide kali ini tentang strategi tempat atau strategi distribusi. Strategi distribusi penting dalam upaya perusahaan melayani konsumen tepat waktu dan tepat sasaran. Keterlambatan dalam menyalurkan mengakibatkan perusahaan kehilangan waktu dan kualitas barang serta diambilnya kesempatan oleh pesaing. Fungsi-fungsi tersebut menunjukkan betapa pentingnya strategi distribusi bagi perusahaan. Perlu diketahui bahwa saluran distribusi memiliki fungsi tertentu, yaitu yang pertama adalah fungsi transaksi, adalah fungsi yang meliputi bagaimana perusahaan menghubungi dan mengkomunikasikan produksinya dengan calon pelanggan. Yang kedua adalah fungsi logistik, adalah fungsi yang meliputi pengangkutan dan penyetoran barang, termasuk sebagai tempat penyimpanan, pemeliharaan dan melindungi barang. Yang terakhir adalah fungsi fasilitas, meliputi penelitian dan pembiayaan. Penelitian yakni mengumpulkan informasi tentang jumlah anggota saluran dan pelanggan lainnya. Strategi yang dijalankan tersebut akan memberikan banyak manfaat dalam berbagai hal seperti melayani konsumen secara cepat, menjaga mutu produk agar tetap stabil, menghemat biaya, menghindari pesaing. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi strategi distribusi tersebut. Yang pertama, faktor pertimbangan pembeli atau faktor pasar. Yang kedua, karakteristik produk. Strategi promosi. Menurut Sistani Group, arti promosi adalah suatu upaya atau kegiatan perusahaan dalam mempengaruhi konsumen aktual maupun konsumen potensial agar mereka mau melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan saat ini atau di masa yang akan datang. Ada 5 jenis kegiatan promosi antara lain. Yang pertama, periklanan, advertising, yaitu bentuk promosi non-personal dengan menggunakan berbagai media yang ditujukan untuk merangsang pembelian. Yang kedua, penjualan tatap muka atau personal selling, yaitu bentuk promosi secara personal dengan presentasi lisan dalam suatu percakapan dengan calon pembeli yang dituju untuk merangsang pembeli. Yang ketiga, publisitas atau publicity, yaitu suatu bentuk promosi non-personal mengenai pelayanan atau kesatuan usaha tertentu dengan jalan mengulas informasi atau berita tentangnya. Yang keempat, promosi penjualan atau sales promotion, yaitu suatu bentuk promosi di luar ketiga bentuk di atas yang ditunjukkan untuk merangsang pembelian. Yang kelima, pemasaran langsung atau direct marketing, yaitu suatu bentuk penjualan perorangan secara langsung ditujukan untuk mempengaruhi pembelian konsumen. Adapun saran yang ingin saya sampaikan untuk penonton, setiap wirausahawan muda harus mengetahui cara menyusun strategi dan rencana pemasaran yang benar, sehingga usaha-usaha yang dibangun oleh wirausahawan muda dapat dijalankan dengan baik dan berkelanjutan. Selain menyusun rencana pemasaran bisnis, wirausahawan juga harus mengetahui siklus daur ulang produk dan mengetahui apa saja bauran pemasaran, sehingga wirausahawan dapat mengambil keputusan yang tepat pada setiap langkahnya dalam menjalankan suatu bisnis. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi, siang, sore, dan malam.